Oke, Pak. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta, Bapak Ibu tim trainer untuk karya tulis ilmiah, segenap Bapak Ibu guru yang sempat hadir, terima kasih atas kehadirannya untuk sosialisasi kegiatan lomba dan pelatihan karya tulis ilmiah yang sedang berproses ini. Langsung saja Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Azwar. Di sini ada Pak Azwar dan Bapak Ibu yang lain yang tergabung di dalam tim trainer. Saya mohon izin hanya menyampaikan garis besarnya saja, bahwa kita akan melaksanakan lomba sekaligus pelatihan dengan output kita berupa adanya 20 trainer tentang karya ilmiah yang nanti kita akan minta untuk mengimbaskan ke 17 kabupaten kota. Tahapan awalnya kami sudah melakukan pemetaan di internal sekretariat. Kebetulan kegiatan ini dibebankan Pak Kabit Pak Zen ke kami di sisi PTK SMK. Kami bentuk bersama rekan-rekan di PTK SMK dan beberapa masukan saran dari PTK SMA dan PKLK. Kemudian kami kembangkan tim kecil kami menjadi tim trainer. Tim trainer ini tadinya hanyalah pengawas yang terbiasa menilai karya tulis ilmiah. Setelah itu kami kembangkan lagi di hari Rabu kemarin tim ini dengan melibatkan beberapa kepala sekolah, yaitu 2 kepala SMA dan 2 kepala SMK. Nah, pada saat kami rapat koordinasi untuk karya tulis ilmiah ini, kami diskusikan secara kompleks, secara sangat masif untuk menentukan batasan-batasan acuan kriteria sehingga pelaksanaan lomba dan pelatihan ini bisa benar-benar berkualitas. Harapan kami begitu, objektif dan berkualitas, sehingga terciptalah outputnya, yaitu berupa surat edaran yang telah disampaikan kepada segenap Bapak Ibu melalui grup-grup kepala sekolah maupun grup Telegram. Nah, intinya setelah kami melakukan rapat hari Rabu kemarin, hari Kamisnya langsung kami finalkan surat edarannya, beserta instrumen penilaiannya pun sudah ada, versi aplikasi Excel-nya, dan pada hari ini, sesuai dengan surat undangan, yaitu sosialisasi perdana terhadap kegiatan lomba sekaligus pelatihan karya tulis ilmiah ini. Nantinya akan ada pelatihan tahap berikutnya yang akan kami bagi menjadi sekitar 6 sampai 8 titik lokasi, mungkin di awal minggu depan. Tim yang telah kami bentuk, sebagian atau seluruh tim yang telah kami bentuk di hari Rabu kemarin, mungkin akan keliling ke 17 kabupaten kota, tapi hanya di 6 sampai 8 titik. Kemudian setelah kami melakukan keliling, akan ada seleksi berdasarkan berkas yang masuk. Nah, jadi sebelum kita ke tahap seleksi atau pengumpulan berkas, pada saat kita keliling nanti, guru-guru atau kepala sekolah yang diharapkan dapat bergabung di satu titik, mungkin ada 2 kabupaten digabung jadi satu. Tapi kita tidak mewajibkan bahwa setiap sekolah harus ada perwakilannya. Jadi siapa yang mau saja, mungkin nanti melalui MKKS atau melalui salah satu kepala sekolah, ada himbauan bagi yang ingin mengikuti pelatihan atau sosialisasi tatap muka terhadap karya ilmiah ini. Karena tim yang kami turunkan yang sangat paham terhadap karya ilmiah dan sudah dibekali dengan pointer-pointer yang disepakati, sehingga harapan kami batasan acuan kriteria dan segala macam yang telah kami rumuskan itu selain menjadi acuan lomba juga untuk menjadi acuan dalam
menilai PKB. PKB yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang digunakan sebagai bagian dari penilaian angka kredit. Jadi harapan kita ke depan itu semakin sama persepsinya antara tim penilai, antara guru dengan tim penilai, antara kepala sekolah dengan guru, dan antara kami, meskipun kami adalah tim sekretariat, tapi kami merasa perlu untuk tahu apa itu Permenpan nomor 16 tahun 2009, apa itu Permendiknas nomor 35 tahun 2010, apa itu PP tentang dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika terjadi multitafsir antara guru, kepala sekolah, tim penilai maupun pihak sekretariat kepegawaian, bahkan sampai BKD, BKN, kami berusaha untuk menengahi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi nanti batasannya untuk setiap titik wilayah itu juga disesuaikan dengan prokes, tidak boleh banyak-banyak. Apakah cukup 20 peserta saja dari siapa yang mau di kabupaten itu atau gabungan kabupaten itu, atau maksimal mungkin 30 peserta jika ruangannya agak besar. Setelah kami keliling dalam seminggu ke depan, rencananya sebenarnya sejak surat ini dikeluarkan, Bapak Ibu sudah bisa mulai memproses karya tulis ilmiah yang akan disampaikan ke kami dengan mekanisme manual dan online. Nah, karya tulis ilmiah ini nanti mungkin Pak Azwar mohon bantu ditajamkan, dijelaskan. Yang kita nilai bukan yang baru akan dibuat, bukan proposal, tapi yang sudah final. Sudah final artinya sudah dibuat, akan final, atau sudah selesai. Saya baru terpikir kita lupa membatasi batas karya tulis ilmiah yang boleh diajukan. Mungkin apakah nanti 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, silakan saya serahkan sepenuhnya pada ketua tim trainer kami, Pak Azwar, atau nanti mungkin ada Bu Elis dan yang lain yang akan menambahi, atau dari Bu Pungki juga mungkin ada masukan. Silahkan, kita masih bisa berdiskusi di sini. Artinya setelah tahapan pengiriman karya ilmiah secara manual, bisa pakai ekspedisi, bisa dititip jika ada guru atau kepala sekolah yang ke dinas, atau bisa melalui JNT, JNE, dan sebagainya ke alamat yang sesuai di surat edaran. Kami juga membuat aplikasi sederhana seperti angka kredit dengan nama alamat http://kti.disdiksumsel.com. Nanti kalau bisa mungkin Vina atau Bu Erika akan mencoba, atau saya coba sebentar. Artinya aplikasi itu hampir 100% mirip dengan aplikasi pengiriman angka kredit. Hanya bedanya ini khusus untuk yang dilombakan saja. Setelah kita login menggunakan NPSN dan passwordnya 1234, nanti loginnya npsn@disdik.net, kemudian password 1234, maka kita sudah bisa untuk mengirimkan data berupa PDF dari karya tulis ilmiah yang akan kita lombakan. Pun juga dengan manualnya dikirimkan. Jadi double ngirimnya, manual dan online. Karena kami ingin merangkum seluruh pustaka digital. Selain juga tentu para tim penilai juga akan kami karantina antara tanggal 10 sampai 13 rencananya untuk menilai berkas-berkas secara manual. Nantinya dari berapapun berkas yang masuk, mulai dari hari ini atau dari surat itu keluar kemarin sampai dengan tanggal 9 November nanti, sekitar 3 minggu lebih waktunya untuk memfinalisasi ini, kami akan seleksi menjadi 20 nominator berdasarkan batasan nilai minimal, semacam passing grade gitu. Ada 2 kriteria, ada nilai wajib dan ada nilai total yang kami sudah tentukan. Nah, kami urutkan berdasarkan nilai itu, kami pilih 20 dan akan kami undang ke Palembang. Kami sedang merencanakan lokasinya, namun 20 orang itu nantinya akan dibimbing secara intensif, akan diminta paparan sekaligus mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiah yang dibuatnya. Batasannya kalau tidak salah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, setelah diminta presentasi, kemudian diberikan bimbingan pelatihan secara intensif oleh para narasumber, mungkin
di antara tim trainer, bahkan dari LPMP, mungkin dari Jakarta juga kita sedang cari. Intinya saya yakin di Sumsel ini banyak sekali orang-orang hebat, namun mungkin kita perlu selalu menyamakan persepsi agar tidak multitafsir. Kita akan pilih juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 yang nantinya kami akan berikan minimal trofi dan sertifikat. Mudah-mudahan nanti hadiahnya juga kami sampaikan sebatas anggaran yang telah kami sediakan. Nah, rencananya setelah final, 20 nominator ini akan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat kepala dinas menjadi trainer untuk karya ilmiah, pengimbasan, penyamaan persepsi, baik itu antara tim penilai, baik itu dengan guru maupun kepala sekolah. Jadi ini berkelanjutan, tidak hanya final sampai batas lomba. Nah, itu yang garis besar terhadap apa-apa yang akan kita laksanakan. Mungkin sementara dari kami seperti itu. Tadi saya beberapa kali WA ke Pak Kabid dan mungkin beliau lagi hilang sinyal, belum ada balasan. Saya tadi minta Pak Kabid untuk memberi sambutan. Mohon maaf jika beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita di dalam Zoom ini. Demikian dari saya, singkat saja mungkin dilanjutkan oleh Pak Azwar. Silahkan Pak Azwar kalau mau dibantu share screen, kami juga sudah siap apa yang mau di-share screen-kan, apakah surat edaran atau yang lainnya. Mungkin itu dari saya, demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Azwar, mohon dilanjutkan Pak tentang penajaman dari apa yang telah kami sampaikan. Bapak Ibu, khusus Pak Anang yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share dulu, ini belum bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya belum bisa ya. Passwordnya dijadikan fokus dulu ya. Apa? Ya, passwordnya jadikan fokus biar bisa share screen. Jadikan host dulu Pak Azwarnya. Ya, Kirim host dulu ya. ya, yang menjadikannya yang sekarang hostnya di sini. Bu Mas Erika Anang ya, Mas Anang ya. Sudah dijadikan co-host Pak Azwar, silahkan share screen. Ya. Oke. Baik, Pak Anang, surat edaran. Surat edaran. Atau bisa dibantu Vina mungkin yang mau share screen kan surat edaran yang sudah disiapkan. Nah. Oh, sudah dapat Pak ya, siap. Oke. Baik Bapak Ibu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi para wabarakatuh. guru SMA, SMK, Sumatera Selatan yang saya hormati, Bapak Ibu, guru kepala SMA, SMK, Sumatera Selatan, terus khusus rekan trainer yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkuat pernyataan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Anang, bagian PTK, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang topik lomba dan pelatihan karya tulis ilmiah tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita cermati Permendiknas nomor 15 tahun 2018 pasal 11 itu dengan tegas mengatakan bahwa para guru dan kepala sekolah wajib melaksanakan PKB, pengembangan kependidikan berkelanjutan bagi para guru dan kepala sekolah, terkhusus penulisan karya tulis ilmiah. KTI dalam hal ini khususon lagi yang berkaitan dengan laporan tindakan kelas atau laporan tindakan sekolah.
Bapak Ibu melihat fenomena permasalahan belakangan ini, pihak dinas merasa perlu untuk mensosialisasikan penulisan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk sosialisasi dan diwujudkan dalam bentuk lomba. Hal ini suatu kebanggaan bagi kita, sehingga setidak-tidaknya memotivasi para guru dan kepala sekolah kita untuk menerapkan dan memfaktualkan ide-ide dan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Pak Ibu yang saya hormati, lalu landasannya apa? Landasannya sebagaimana yang tertuang di dalam edaran dinas. Pertama, Peraturan Menteri PAN nomor 16 2009. Yang kedua, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 35 2010 dan Program Kerja Bidang PTK. Ini landasan hukum payung dinas melaksanakan lomba pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua, persyaratan peserta itu bisa dan boleh dari guru SMA maupun SMK dan kepala SMA dan SMK se-Sumatera Selatan. Yang kedua, PTK atau PTS merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pemikiran sendiri. Yang ketiga, PTK PTS telah disusun dan telah ditandatangani. Hasil PTK PTS dijilid hard copy dan soft copy, melampirkan biodata dan naskah yang masuk menjadi milik dia. Yang ketiga, C, waktu dan tempatnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Anang tadi sudah cukup jelas dengan mengirimkan melalui link yang sudah tertera pada surat edaran dinas. Kemudian penilaian pada tahap awal dilakukan oleh tim penguji pada tanggal 13 November untuk menentukan 20 nominator. Kemudian ke-20 nominator terpilih akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni tahap pemaparan. Bukan nama tampilannya. Saya mute dulu Pak Azwar, yang lain silahkan dicoba di unmute lagi Pak Azwar. Di unmute lagi Pak Azwar. Pak Azwar coba di unmute lagi. Tadi saya mute dulu yang lain. Oke, sip. Lanjut Pak Azwar. Ya, baik. Kemudian lingkup penulisan PTK yang pertama untuk guru, yakni penelitian tindakan kelas yang lebih berfokus pada pendekatan dan strategi, metode, media, dan model pembelajaran yang lebih up to date. Bagi kepala sekolah, penelitian tindakan sekolah yang lebih kepada tugas pokok dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Berikut Bapak Ibu, kisi-kisi komponen penilaiannya adalah sistematika penulisan PTK, kualitas isi laporan dan bukti fisik utama dan pendukung, serta memenuhi unsur apik, yakni asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Kisi-kisi indikator penilaian peserta paparan menyeleksi 20 peserta PTK yang lolos, kemudian penampilan peserta dan materi paparannya, kemudian wawasan dan penguasaan peserta tentang PTK, PTS, implementasi PTK, dan azas kebermanfaatan. Indikator penilaiannya ada lembar pengesahannya, ada rumusan judul singkat dan jelas, judul menggambarkan masalah dan tindakan, sistematika penulisan sesuai dengan kaidah. Latar belakangnya ada fakta dan data, jelas kesenjangan dan dari dasolen dan dasein, upaya yang akan dilakukan.
cara pemecahan masalah, kesesuaian tindakan dengan masalah yang diajarkan, ketepatan tindakan sesuai teori. Rumusan masalah yang menggunakan kata tanya, permasalahan spesifik yang dapat diukur, kemudian tujuan penelitian, menjawab rumusan permasalahan, adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Manfaat penelitian, kemanfaatan dalam perbaikan proses hasil, dan kemanfaatan dalam penelitian lanjutan. Demikian juga untuk bab kajian pustaka, Bapak Ibu, deskripsi relevansi dasar, teori tindakan dengan masalah, hasil penelitian, kejelasan argumentasi pemecahan masalah, kemutakhiran sumber pustaka yang digunakan, serta relevansi kerangka fikir dengan hipotesis penelitian. Kemudian metode penelitian, indikator yang nanti akan dinilai adalah kejelasan dan ketepatan tindakannya, kesesuaian dengan langkah PTK, menyangkut minimal 2 siklus, ketepatan metode pengumpulan data, ketepatan instrumen, cara pengumpulan hasil tindakan, dan secara jelas tampak indikator keberhasilannya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan antara lain kejelasan penyajian hasil-hasil penelitian siklus 1, 2, ataupun 3, pembahasan hasil siklus 1 dan siklus 2 dan siklus 3. Kemudian bab penutup menggambarkan tentang kesimpulan, menjawab rumusan masalah dan ikuti data, serta memiliki saran dan rekomendasi. Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai kelengkapan dari sebuah PTK Bapak Ibu guru adalah harus melampirkan data hasil penelitian, menampilkan sampel hasil kerja siswa, memuat perangkat pembelajaran RPP instrumen penilaian, memuat dokumen seminar, foto kegiatan, daftar hadir, surat pernyataan kepala sekolah, surat seminar, dan lain sebagainya, serta penulisan yang sesuai dengan sistematika PTK PTS sebagaimana terlampir. Barangkali itu kerangka dasar yang menjadi rujukan setidaknya bagi Bapak Ibu guru dalam rangka melaksanakan penulisan karya tulis ilmiah, khususnya berfokus kepada laporan tindakan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tambahkan bahwa mengingat waktu yang relatif singkat, sesuai dengan informasi yang disampaikan Pak Anang tadi, memang benar bahwa kalau kita merujuk kepada sebuah laporan, tentu kan harus ada penelitian. Dan penelitian itu membutuhkan minimal 1 bulan atau 2 bulan masa pelaksanaannya. Nah, diharapkan mereka-mereka ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru yang mengirim laporan PTK ini sudah melaksanakan penelitian 2, 3, 4, 6 bulan belakangan. Sehingga berkas tulisan Bapak Ibu yang masuk itu benar-benar sudah Bapak Ibu laksanakan melalui sampel, melalui penelitian-penelitian di kelas dan lain sebagainya. Barangkali itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ada rekan lain yang bisa menambah dan memperkuat informasi yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke tim penilai atau pengawas yang lain, saya mau mohon dari salah satu kepala sekolah untuk berkenan menyampaikan versi kepala sekolah kira-kira seperti apa terkait dengan lomba ini, yang diharapkan apa, dan bagaimana cara untuk melaksanakannya atau untuk berpartisipasinya dari pemahaman. Silahkan Bapak Ibu berbicara dulu, salah satu kepala sekolah boleh. Dari versi kepala sekolah menangkap apa yang kami sampaikan tadi seperti apa. Mungkin langsung saja di unmute, ini sudah saya bolehkan semuanya untuk unmute, nanti baru kita dengarkan mungkin dari Bu Elis setelah ini. Tambahannya agak bervariasi. Silahkan, di sini saya lihat ada beberapa kepala sekolah sudah cukup banyak masuk ya. Tadi ada Pak Basfiansah, ada Pak Jaya, ada Bu Pungki. Bu Pungki ini pinjam Zoom-nya Bu Pungki. Terima kasih Bu. Dari
Wisman 17 Palembang. Zoom-nya ini kapasitas 1000, seharusnya bisa menampung seluruh sekolah SMA, SMK, SLB negeri dan swasta siswa. Ya Pak Anang, bisa Pak Anang, saya. Silakan Pak. Saya Junaidi dari SMK Negeri 1 Rambang Dangku, Pak. Yes. Ini kan ada dua penelitian yang akan dilombakan, yaitu penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah, Pak ya. Nah, apakah mungkin karena misalnya ketika ini misalnya dihubungkan juga dengan lomba-lomba tingkat nasional, kadang-kadang itu PTK biasanya juga ada best practice, Pak. Nah, apakah mungkin misalnya seandainya tidak PTK, apakah mungkin boleh best practice gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Karena menurut saya antara PTK dan best practice kadang-kadang nggak jauh beda ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah misalnya kalau penelitian tindakan sekolah, Pak, misalnya saya melakukan penelitian tindakan sekolah 6 bulan yang lalu. Nah, apakah cukup hasil dari laporan itu, apakah cukup? Misalnya saya sudah melakukan siklus 2 atau 3 siklus, lalu misalnya ada laporan, kemudian ada data bukti, ada tindakan, ada treatment, ada hasil, ada resultnya, Pak ya. Nah, apakah result ini cukup dengan data-data kualitatif? Maksud saya kadang-kadang kelemahan kita ya, terutama saya, bahwa ketika meneliti itu rata-rata kadang-kadang susahnya ketika harus mengungkapkan data-data kuantitatif, misalnya medium segala macam, terus simpangannya. Nah, itu apakah kita boleh hanya cukup dengan kualitatif saja, misalnya bahwa terjadi peningkatan, hasilnya terjadi peningkatan kinerja guru di sekolah saya setelah saya melakukan ini dengan perbaikan ini hasilnya ini. Nah, apakah cukup itu saja? Apakah memang penelitian tindakan sekolah itu harus benar-benar dengan data-data statistik? Itu pertanyaan saya dua itu, Pak Anang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya jawab Pak nanti. Junaidi, Pak. Pak Junaidi. Pak, ya Junaidi ya, Edi ya, belakang Edi. Baik, makasih Pak Junaidi dari Rambang Dangku, Pak ya. Aktif sekali. Ya Pak, betul. SMK Negeri 1 Rambang Dangku. Banyak ini ya, banyak memberi saran Pak ya. Berkat Pak Anang sering motivasi. Baik, untuk yang pertama, pemahaman saya di rapat tim kami bahwa pembatasan kami adalah untuk PTK. Jadi kalau dia untuk PTK berarti jawabannya yang pertama untuk best practice itu tidak bisa, karena kita punya indikator-indikator yang mengarah kepada PTK itu sendiri. Meskipun mungkin mirip atau tujuannya sama, tapi yang kita nilai adalah indikator-indikator yang nanti penilaiannya tidak kena. Jadi meskipun Bapak mengirim, khawatirnya nilainya tidak banyak yang nyangkut. Begitu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Dengan waktu 6 bulan, misalnya Bapak untuk mengumpulkan data-data empiris, data LKPD, lembar kerja peserta didik, atau data-data kuantitatif berupa angka, dan lain sebagainya tidak tersaji, maka di dalam indikator yang dijelaskan Pak Azwar tadi juga ada nilai-nilai yang tidak bisa dipenuhi, skor total yang dikhawatirkan, dan skor wajib yang dikhawatirkan tidak memenuhi passing grade. Tapi tidak ada salahnya, kalaupun mau mengirim untuk menjadi bahan kami, nanti kan setiap yang mengirim ini saya laporkan. Kami laporkan ke Pak MZen, Pak ini loh kepala sekolah yang aktif, ini loh guru-guru yang aktif. Kami laporkan juga ke kepala dinas, ini Pak, untuk kepala sekolah dan guru-guru yang mudah-mudahan dengan keaktifannya ini menunjukkan bahwa kualitas kinerjanya juga sejalan dengan apa yang kita harapkan. Minimal dari poin itu kita sudah bisa menjual diri, atau mohon maaf kata-kata menjual diri terlalu ini ya, memarketing diri kita sendiri bahwa kita adalah sosok yang perlu dijadikan pedoman khususnya bagi guru-guru kita, dan dinas juga tahu bahwa kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Mungkin Bu Elis saya minta tolong tambahkan, Bu Elis, dari pertanyaan Pak Junaidi tadi, sekaligus dari Bu Elis ada yang mau disampaikan yang belum saya sampaikan dan belum Pak Azwar sampaikan. Mohon Bu Elis. Baik. Yep. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari Pak Junaidi tadi, Pak. Best practice itu bukan penelitian ya Pak, jadi hanya sekedar best practice.
praktik terbaik yang pernah Bapak ajarkan di sekolah. Jadi bukan suatu penelitian tindakan kelas seperti itu. Jadi memang kita mengarahkan kepada PTK di sini. Itu Pak Jun tadi ya, saya tambahkan sedikit. Kemudian perlu dipahami juga di sini kan kita punya aturan dari indikator penilaian. Saya kira kita yang untuk ikut lomba itu bisa melihat nanti sesuai ada edarannya, di situ ada langkah-langkahnya, indikator penilaian. Jadi ikuti saja dari langkah-langkah yang akan diberikan di edaran itu. Jadi untuk memastikan penilaiannya itu akan seperti itu. Itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis. Saya buka lagi ke yang lainnya. Silahkan dari Bapak Ibu guru boleh? Atau Iya, saya Pak Anang. Boleh. Ya, nanti Bu Yuli setelah ini menjawab ya Bu Yuli. Sekaligus menjawab pertanyaan ini Bu Yuli. Oke, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi berdasarkan penjelasan Pak Aswar dan juga Pak Anam mengatakan bahwa, atau Pak Aswar tadi mengatakan bahwa penelitian yang bisa diikutkan dalam lomba ini dia 6 bulan ke belakang seperti itu. Saya baru 1 tahun jadi kepala sekolah dan ketika saya dilantik itu dalam keadaan pandemi. Arti kata kalau seandainya itu 6 bulan ke belakang ataupun misalnya 2 tahun ke belakang, artinya secara tidak langsung panitia sudah mengerucurkan itu siapa-siapa yang boleh ikut atau yang penelitian yang seperti apa yang nanti akan terdaftarkan orang untuk mengikuti lomba penelitian ini. Karena ya kita ketahui bahwa tatap muka itu baru dilaksanakan mungkin sekitar 1,5 bulan ini. Ketika dia 6 bulan 2 tahun ke belakang, setiap sekolah mengadakan pembelajaran dengan melakukan daring. Artinya nanti apapun yang akan datang nanti pasti berbasiskan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Itu yang saya kata. Jadi kalau saya sekarang terus terang saya dari pas waktu saya masuk dulu saya ada rencana untuk mengadakan sebuah penelitian tindakan sekolah dan sekarang itu lagi ongoing proses. Jadi sekarang dalam proses. Nah, cuma mungkin yang agak saya ini kan yang perhatikan masalah siklus. Apakah PTS itu juga harus memiliki siklus 1, siklus 2 atau siklus 3? Seperti itu. Apakah tidak bisa kalau seandainya kita melakukan siklus pertama saja, perbandingan dari nilai pretest nanti langsung dengan post test seperti itu. Kalau seandainya memang ada kalau seandainya memang ada signifikan hasil yang signifikan, maka saya rasa penelitian tindakan sekolah itu juga cukup berhasil. Dan kalau seandainya kami yang baru 1 tahun ini tidak bisa mengikuti perlombaan penelitian tindakan sekolah tadi berkenaan dengan keterbatasan yang kami katakan tadi, apakah kami boleh mengikuti PTK? Karena sebelum jadi kepala sekolah kita jadi guru dan kita melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, memang dia ke belakangnya itu lebih dari 2 tahun ke belakang ketika kita masih kalau penelitian saya itu sekitar tahun 2018. Oh iya, batasan kita belum atur. Siap. Oke. Jadi maksud saya itu kalau seandainya memang kita yang mesti kita aware dulu bahwa 2 tahun ke belakang ini kita pembelajaran daring, kemudian tatap muka itu baru 1,5 bulan. Arti kata kalau seandainya kami mau ikut kalau mau jujur sekarang saya lagi penelitian saya itu lagi berjalan di sekolah saya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang batasnya 6 bulan ke belakang, artinya kami tidak bisa ikut. Nah, tadi yang ingin kami tanyakan, Pak. Ya, jadi apakah boleh kami sebagai kepala sekolah mengikuti perlombaan PTK dulu ketika guru, menjadi guru, dan kira-kira kalau boleh siapa yang akan mengesahkan penelitian kami tersebut? Karena itu masih di sekolah yang lama. Nah, kalau seandainya kami boleh ikut itu penelitian tindakan sekolah ini, apakah tidak apa-apa yang mungkin itu perlakuannya untuk siklus 1 itu akan selesai minggu depan. Kalau seandainya kita mau siklus 2 artinya minggu 2 memang sangat ini sekali waktunya. Itu yang saya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab dulu, nanti Bu Yuli tolong ditambahkan biar gantian, nanti Pak Gede juga untuk sesi pertanyaan berikutnya tolong gantian juga. Batasan waktu tadi saya menyatakan sekitar 1 tahun, kemudian Pak Azwar mungkin sekitar 6 bulan.
Nah, memang di surat edaran juga kami lupa untuk mengunci batasan ini, apakah setahun, 2 tahun, apa boleh 3 tahun ke belakang. Saya rasa dalam kerangka kita saling berbagi, saling sama-sama belajar, mungkin batasannya boleh diperluas kalau menurut saya. Nanti tolong dikoreksi Pak Azwar sebagai ketua kami. Bagaimana kalau kita perluas saja batasannya 3 tahun terakhir selama itu belum dilombakan. Apakah terlalu lama? Apakah terlalu expired? Kalau 3 tahun terakhir kita kunci jadi 2 tahun. 2 tahun terlalu lama juga ya sudah setahun lah apa boleh buat, dengan memahami kondisi yang ada bahwa pandemi COVID ini mengakibatkan tidak ada tatap muka untuk LKPD, pendataan secara langsung dan seterusnya. Itu yang pertama terkait batasan waktu. Nanti tolong Bu Yuli memberikan saran, Pak Azwar silahkan putuskan aja lah, saya serahkan ke ketuanya ini. Kemudian PTK sebagai guru, Pak Jaya ini kepala sekolah, cuman sebagai PTK, sebagai guru membuat PTK. Menurut saya sih boleh aja sebagai PTK selama syarat-syaratnya lengkap, syarat dokumennya atau indikator-indikatornya terpenuhi semua. Karena tujuan kita adalah untuk saling berbagi ilmu, saling menunjukkan yang terbaik dalam rangka untuk kita aplikasikan atau kita bebaskan. Nanti yang kedua, terus untuk masalah siklus, di dalam indikator kami itu minimal 2 siklus. Jadi khawatirnya nanti nilainya tidak maksimal ketika hanya 1 siklus. Memang boleh kumpulkan PTK apapun yang kita sanggup, tapi silakan pedomani surat edaran kami supaya sekalian kita mengirimkan, sekalian kita belajar bagaimana membuat PTK yang kira-kira mendekati sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, cuman kira-kira seperti indikator-indikator itulah yang mudah-mudahan nanti menjadi standar kita untuk penilaian bersama. Mungkin itu kira-kira dari saya. Bu Yuli, silahkan Bu Yuli sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari tim penilai dan sekaligus guru akan menambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Junaidi dan satu lagi Pak siapa Pak? Pak Jaya. Ya, Pak Jaya. Nah, sebenarnya tujuan lomba ini diadakan oleh pihak Dinas Provinsi Sumatera Selatan khususnya bidang PTK. Ini untuk memotivasi agar kita para guru dan kepala sekolah mencoba mengembangkan diri melalui tulisan, mengangkat masalah-masalah yang berhubungan dengan prestasi anak dan kita sharing berbagi melalui tulisan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu mengirimkan PTK-nya. Masalah uji statistiknya dalam PTK itu saya rasa tidak diperlukan. Kita dalam PTK itu hanya berdasarkan siklus. Jadi tadi sudah ada patokannya dari Pak Anang, dari Pak Azwar sudah dijelaskan bahwa kita perlu minimal 2 siklus. Jadi dari 2 siklus itu dari hasil yang kita treatment, entah itu model pembelajaran nanti akan diteliti, media dan sebagainya yang dituangkan dalam tulisan. 2 siklus itu apabila sudah ada kenaikan maka sudah bisa dikatakan bahwa treatmentnya itu berhasil dalam suatu PTK. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan PTK, kita tidak sesulit itu, tidak seseram itu, tidak seperti kita menulis tesis atau skripsi. Jadi PTK itu hanya melalui siklus, tidak ada uji sampai sejauh statistik dan sebagainya. Jadi tidak terlalu seseram menulis tesis atau skripsi. Kita kan treatmentnya anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan hanya sampel datanya itu diperlukan 1 kelas. Jadi treatmentnya itu hanya dilakukan 1 kelas. Sudah terjadi peningkatan di 2 siklus, maka sudah bisa dikatakan PTK itu ada relevansinya antara data dan uji cobanya. Kemudian untuk yang masalah berapa tahunnya, memang benar Pak Anang mungkin perlu kita batasi. Apakah 3 tahun kita sudah putuskan? Apakah karena kan kita mulai Maret 2020 itu sudah masa pandemi. Jadi kita. Nah, nanti menurut Bu Yuli gimana? Menurut Bu Elis gimana? Menurut Pak Sam, Pak Gede gimana? Biar Pak Azwar yang memutuskan gitu aja lah. Ya, pokoknya nanti ada batasannya nanti kesimpulannya. 2 tahun 3 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun. Jadi nanti yang Pak Jaya tadi kan dia baru diangkat jadi kepala sekolah. Jadi Bapak pernah menjadi guru, berarti boleh Bapak menampilkan PTK-nya sebagai guru. 2 tahun apa? Menurut Bu Yuli batasannya? Batasannya 3 tahun boleh lah Pak. 3 tahun ya, 3 tahun masih relevansi. Karena kan kita mengambil relevansi daftar pustakanya 10 tahun. Ya, siap. Ya, itu dasarnya.
Itu saja. Kalau the best practice, benar, the best practice itu hanya tulisan biasa, hanya terima biasa, jadi tidak ada siklus-siklusnya. Karena kita judulnya PTK, maka PTK itu ciri khasnya ada siklus. Itu Ya. saja dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gede, mohon saran terkait dengan batasan tahun. Kalau menurut Bu Yuli dan saya 3 tahun nih. Pak Gede berapa tahun? Silahkan unmute sekaligus tambahkan kalau ada yang belum kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita semua mengapresiasi kegiatan ini, memberikan kesempatan kepada guru untuk menunjukkan hasil karya menulisnya berupa PTK. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa pada kegiatan ini akan banyak karya-karya guru yang dikirimkan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan tadi masa waktu penulisan tersebut. Nah, yang kedua, poin pentingnya kemarin yang sudah kita sepakati bahwa ini dalam rangka meningkatkan kompetensi guru menulis, kemudian yang kedua menjawab istilahnya menjawab permasalahan-permasalahan guru di dalam pembelajaran. Oleh karena itu poin pentingnya bahwa PTK yang dibuat oleh para guru, PTS yang dibuat oleh para kepala sekolah itu adalah bersumber dari permasalahan real yang ada di kelas bagi guru, di sekolah bagi kepala sekolah. Itu yang pentingnya. Sehingga bukan hanya kajian teoritis. Oleh karena itu tentu kalaupun pada periode ini belum sempurna, Pak Anang, harapannya adalah ini menjadi pembelajaran. Sehingga pada tahun depan misalkan ini akan diadakan, ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi pada guru yang sudah menunjukkan karyanya dalam tulisan. Nah, kemudian masalah waktu nanti tentu kita diskusikan saja mana baiknya. Ketika kita batasi katakanlah 2 tahun, maka nanti itu akan dilakukan di masa pandemi, baik PTK maupun PTS betul-betul istilahnya itu lebih mengandalkan moda daring. Tapi ketika itu 3 tahun, maka ada rentang waktu yang dilaksanakan secara luring. Ini juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu sangat tepat kalau kita semua lebih banyak ya teman-teman guru ini menyampaikan pada guru yang belum sempat hadir untuk menginformasikan, mensosialisasikan dari surat edaran tersebut, sehingga harapannya teman-teman yang sudah punya karya, kemudian dapat mengirimkan karyanya, sehingga semakin banyak, akan juga semakin baik, bahkan intinya nanti Pak Anang nanti dinas menjadi mediatornya untuk berbagi praktik baik. Karena hasil-hasil dari karya teman-teman ini tentu nanti kalau bisa dipublikasikan, sehingga nanti menjadi kebanggaan gitu bagi si penulis, diapresiasi. Nah, oleh karena itu tentu harapannya Pak Anang pertama memang kita batasi dulu pada karya tulis dengan batasan adalah PTK. Kalau nanti seperti ada usulan tadi bagaimana best practice, ya tentu nanti dipertimbangkan pada tahun depan misalkan nanti diperluas bidang istilahnya bidang tulisan yang akan dilombakan. Kalau saya setuju Pak, diberikan batasan waktu misalkan apakah 2 tahun begitu, sehingga nanti semakin banyak kita peroleh karya tulis dari kepala sekolah maupun dari guru. Tapi kalau kita batasi 6 bulan nanti saya khawatir sedikit sekali nanti. Bahkan memang belum ada yang menulis kalau 6 bulan gitu ya. Oleh karena itu, karena ini kita harapkan banyak masuk tulisan sehingga nanti akan kita dapatkan karya-karya yang terbaik, maka mungkin diberikan batasan bisa setahun atau 2 tahun. Kalau saya membatasinya mungkin sekitar 2 tahun, Pak Anang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gede 2 tahun, Bu Yuli 3 tahun, Pak Samsul Rizal tolong Pak ikut bicara Pak. Pak Samsul Rizal silahkan di-unmute. Pak Samsul Rizal bisa unmute. Boleh saya nambah Pak Anang? Oh boleh Pak Azwar. Pak Azwar nanti memutuskan terakhir aja Pak. Kita terakhir boleh. Rizal dulu sama dari Bu Elis. Iya. Pak Azwar aja yang menentukan 2 atau 3 tahun, ya kami ngikut aja lah apa kata ketua. Ini Pak Samsul Rizal kita minta bicara dulu, kalau belum Bu Elis dulu, tolong pendapatnya Bu, mau 2 tahun atau 3 tahun.
atau mungkin menurut Bu Elis batasan waktu dulu kita sepakati. Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, bagusnya 3 tahun Pak, karena kita akan melihat sebelum masa pandemi itu banyak kawan-kawan yang menulis. Mungkin setelah pandemi kan mungkin agak susah juga untuk kawan-kawan mencari data untuk menulis. Jadi bagusnya 3 tahun lah Pak. Jadi sebelum pandemi dan pada masa pandemi secara daring. Jadi bisa dikombinasikan nanti seperti itu. Oke, siap. Pak Samsul Rizal belum bisa berbicara, tadi sempat unmute. Baik, kita langsung minta Pak Ketua untuk memutuskan aja. Silakan Pak Ketua, ada yang mau ditambahkan sekaligus putuskanlah nak 2 tahun, 3 tahun kami semua Pak Ketua. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap masukan-masukan yang diberikan, termasuk Pak Anang, pada hakikatnya penulisan karya tulis ilmiah ini itu berangkat dari penilaian angka kredit seseorang atau guru. Jadi manakala dia menyusun karya tulis ilmiah itu sudah kadaluarsa, dikhawatirkan nanti dia tidak bisa dihitung nilai kreditnya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, saya setuju dan kita setuju barangkali sepakat bahwa kita tarik ke belakang 2-3 tahun dari tahun 2021. Tetapi dengan catatan bahwa peserta guru maupun kepala sekolah harus merefleksikan dan melihat PAK-nya itu dulu. Jangan sampai nanti karya tulis yang diajukan justru sudah dinilai berdasarkan PAK tahun sebelumnya. Itu perlu digarisbawahi. Sehingga nanti jangan ambigu nanti. PTK ini sudah dinilai berdasarkan PAK terhitung 2020 misalnya, kok dimasukkannya lagi? Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan nanti ini ada penjelasan. Kalau begitu usul Pak Aswar, Pak Anang, jadi diberikan batasan atau ketentuan bahwa karya tulis yang diikutkan dalam lomba belum dinilai. Bahwa, ya, itu dulu yang tegas. Belum dinilai sebagai persyaratan pemenuhan unsur PKB. Itu aja Pak. Ya, itu Pak Anang. Oh gitu ya. Kalau memang sudah dinilai tidak boleh dilombakan lagi ya Pak Azwar, Pak Gede ya. Karena kan tujuan kita kemarin kan setelah dinilai ini akan disertakan dalam penilaian, artinya itu mungkin menjadi unsur begitu, unsur penilaian gitu ya. Nah, tapi tetap juga kita coba lihat dulu ya. Karena kalau saya sih berpikirnya betul Pak Aswar, kan kalau misalkan terlalu lama begitu ya, solusi yang diberikan itu mungkin sudah katakanlah mungkin sudah kurang relevan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kalau saya berpikir tadinya karena ini masih masa pandemi, justru memang tulisan-tulisan itu yang kita nilai adalah di masa pandemi yang nantinya bisa dibagikan kepada guru-guru dari sekolah lain yang mungkin bisa menjadi rujukan dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolahnya begitu. Mungkin itu Pak Anang. Pak Azwar, diputuskan aja 2 tahun atau 3 tahun, yang jelas itu belum dinilai. Silakan Pak Azwar. 2 atau 3 Pak. Jadi kita putuskan saja 3 tahun Pak. 3 tahun siap. Itulah keputusan Pak Ketua, kita ikutin. Yang penting 3 tahun ke belakang. Dinilai dalam angka kredit dan belum dilombakan ya Pak ya. Ya, belum dilombakan atau belum diajukan sebagai kredit. Untuk dinilai. Makasih Pak Ketua. Lanjut Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya dari kepala sekolah, dari guru, boleh? Sambil kita menunggu Pak Samsul Rizal apakah sudah bisa berbicara, mungkin ada yang ingin beliau sampaikan atau ada yang perlu ditambahkan. Oh ini Pak Samsul Rizal sudah menuju lokasi mikrofon. Silakan Pak Samsul, ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih Pak Anang. Halo. Silakan Pak Samsul Rizal, suaranya sudah terdengar. Suaranya. Sudah jelas. Oke, terima kasih ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Ibu Elis, Pak Azwar, kemudian Pak Gede, Ibu juga Pak Gede, tentang kurun waktu suatu PTK atau PTS itu. Jadi yang jelas kalau saya menggarisbawahi menghendaki adalah PTK itu belum pernah diajukan di dalam PAK tahunan atau dalam naik pangkat atau angka kredit. Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, jadi
ya bisa juga kalau dibatasi 3 tahun, tidak apa-apa karena kita mengingat 1,5 tahun ini kan dalam kurun waktu pandemi, jadi Oke. bisa dimungkinkan itu. Tapi kata-kata yang paling harus kita dipertajam itu bahwa PTK itu memang betul belum pernah diajukan di dalam untuk penghitungan angka kredit. Nah, harapan kita supaya ketika misalnya PTK itu masuk nominasi atau menjadi pemenang lah, katakanlah pemenang di dalam lomba ini, maka dia sekaligus saya menyarankan kepada tim atau melalui Pak Anang, barangkali kita berikan surat keterangan Pak bahwa PTK ini dia sebagai juara sekaligus sudah dihitung angka kreditnya untuk ke depan 4 misalnya, jadi tidak perlu lagi dia ngajukan. Jadi kita berikan semacam surat mungkin. Betul. Tidak tahu gimana redaksinya, pokoknya surat itu meyakinkan tim penilai bahwa PTK itu lolos, tidak perlu diperiksa lagi, katakanlah gitu kan. Nah itu senapas dengan yang maksud dari kawan-kawan itu, supaya ya dia tuh sekali berdayung 2-3 pulau yang dia lampaui Pak. Artinya melok lomba, menang, nah angka kreditnya sudah di hadapan mata. Nah, dengan surat keterangan. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsul. Kita buka sesi tanya jawab lagi karena tadi ada yang chat nggak bisa bicara. Sekarang sudah bisa. Silahkan unmute dan bertanya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Bu Novi, saya dari SMA 6 Prabu Muli. Pertanyaan saya adalah terkait mengenai ukuran kertas yang digunakan Bapak. Ukuran kertas yang digunakan kotak laporan, kemudian jumlah halamannya, font dan spasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak, saya sudah coba buka link untuk pendaftaran itu Pak. Di sana diminta username dan email, diminta email Pak. Itu isinya apa ya Pak ya? Email dan passwordnya. Iya, sementara itu dulu Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Bu Elis coba jawab Bu, yang masalah font kemarin kita bebaskan ya Bu ya. Kalau ukuran kertas, font dan sebagainya, apakah perlu kita batasi? Rasanya enggak perlu. Kita batasi Pak. Perlu Pak dibatasi Pak Nang. Kertasnya biasanya A4. Ya. Sama Pak Gede. 4, 3 Pak. 1,5 spasi. 1,5. Terus apa lagi? 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4 atas 4, kiri 4, kanan 3, kanan 3, bawah 3. Ya. A4 ya, Mas Anang, A4. Boleh time Roman atau Arial ya Pak Gede? Arial 11 biasanya. Arial 11. 12 Pak. Arial 12 Pak ya? 12 ya, 12. Arial 12 ya. Pak 11 Pak. Oke. Saya ulang, spasi 1,5, margin 4 atas, kiri 4, sisanya 3. Kanan bawah Pak. Iya, kanan sama bawah 3 ya. Kemudian ukuran huruf 12, jenis huruf Arial. Oke. Jumlah halamannya juga jangan lupa, jumlah halaman. Samsul, perlu juga ya? Iyalah Pak, jumlah halaman itu minimal 30 Pak, minimal. 30 ya, bukan 32. Saya pernah dengar 32 tuh enggak ya? Boleh, minimal 30 Pak. Ketua, mau 32? 30 aja. Sampai 40 Pak Nang. Minimal Pak. Jadi kalau minimal itu kalau 30 sudah memenuhi, apa lebih tidak apa-apa, 100, 200 lembar ya. 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 Minimal 32. Nah, 30. Minimal 30. Mau lebih tidak apa-apa, lebih banyak. Iya, minimal itu batas minimal. Minimal 30 dikunci, sip. Ya. Minimal 30. Kemudian apa pertanyaan kedua tadi, aplikasi ya? Waduh, ini saya praktekkan. Aplikasi. Iya Pak, aplikasi. Praktekan. Baik Bapak Ibu, sini saya coba buka browser. Di sini kita ketik kti.distriksumsel.com atau s.id lomba KTI, sama aja, nanti ujung-ujung ke sini deh. s.id garis miring lomba KTI kecil galau. Dia akan nge-link juga ke, ini belum saya rubah linknya, ini masih ke portal bidang, jadi yang link pertama aja, nanti link kedua akan saya arahkan ke sini. Baik, dari sini
kita masukkan NPSN kita, sama seperti angka kredit. Kalau tim angka kredit itu sudah tahu nih username dan passwordnya, tapi ini barang yang berbeda dengan angka kredit, karena di sini tidak perlu masukkan dokumen-dokumen untuk dupak. Distik.net ya, passwordnya 1234, passwordnya 1234, npsn@disdik.net, login. 10.90.33.01. Coba sekolah lain. Sebentar. Coba saya NPSN yang lain. Nanti dicek lagi password dan ini harusnya sih bisa nih. Tim IT kami lagi ke Indralaya. Oke, kalaupun tidak bisa kita pakai yang versi angka kredit karena dia sama persis. Sama persis caranya, nanti di distik.net kemudian 1234. Jadi setelah kita berhasil login seperti ini, nanti akan ada pilihan kirim data. Ya, sama persis ini saya hanya copy paste aplikasinya. Di bagian kirim data inilah kita kirim bahwa kita akan create new terhadap ini nanti ada lainnya atau ada lomba biaya daring atau kami batasi hanya lomba. Ini isi aja nama Purnomo yang dari SMAN 1 Martapura misalnya. Kita pilih file kita berupa PDF. Saya sudah coba 3 mega, tidak ada masalah, tapi mudah-mudahan kalau lebih pun masih bisa kita model. Di sini jelaskan apa yang Bapak Ibu ingin jelaskan, resume dari apa yang dikirim, boleh singkat saja 1 paragraf, kemudian dikirimkan submit. Nah, jadi hanya kita kirim data, ini sudah selesai, create new, maka nanti data kita akan divalidasi dan muncul di sini. Nah, untuk surat edaran, berita-berita, indikator, dan segala macamnya kami sampaikan di bagian berita. Nanti ada bagian berita. Jadi intinya cara menggunakan aplikasi ini sama persis seperti tim angka kreditnya. Nah, tapi kami bedakan bahwa ini kan untuk angka kredit seluruh dokumen-dokumennya per guru. Nah, kalau untuk lomba, khusus dokumen lomba. Mungkin itu penjelasan terkait dengan aplikasi. Kalaupun tidak bisa, sekarang mungkin nanti kami cek lagi username dan password yang ada di database-nya, apakah sudah diupdate oleh Ani sebagai diperbaiki. Yang jelas Bapak Ibu siapkanlah dokumennya, karena ketika Bapak Ibu login ke sini, artinya dokumen itu harus final untuk diupload. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukan sistem pendaftaran, ini langsung sistem upload dokumen berupa PDF. Untuk dokumen manualnya tetap kita minta silahkan dijilid atau diserahkan aja ke seksi PTK SMK Jalan Kapten Arifai 4745 UP atau staf di sini boleh, nanti tambahkan surat pengantar dari kepala sekolah bahwa itu untuk lomba, sehingga kami tidak salah bahwa itu nanti tercecer untuk yang lain. Gunanya adanya aplikasi online tadi juga kami akan sinkronkan bahwa ini dari di online masuk nih, ada 3 guru yang ikut, mana berkas 3 guru? Nggak ada. Kami akan cari. Ya, yang online dengan yang manual bisa sinkron. Nah, itu sederhananya. Silahkan Bapak Ibu buat dulu. Karya tulis ilmiahnya disempurnakan PTK-nya, nanti bagian kirim mengirim videonya sama persis seperti dikirim. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan aplikasi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi, saya buka lagi mikrofonnya.
Assalamualaikum Pak Anang. Salam. Bisakah KTI-nya berbahasa Inggris? Wow. Waduh, kami nilainya. Oke, nanti dijawab. Siap. Ada pertanyaan lain? Ada Pak Anang. Bisa nanya Pak Anang. Siap. Ada Pak, boleh tanya? Bahasa kita baik. Berbahasa Inggris tadi, Mano, para tim trainer sama penilai nih sanggup nggak nilainya kalau saya nggak ngerti? Izin Pak. Bisa, Pak. Bisa, Jangan. Pak. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar jadinya. Supaya mudah nyambung. Supaya nyambung nanti nilainya. Yo. Kami bahasa Indonesia Pak ya, jangan bahasa Inggris. Siap. Lanjut Bu, tadi ada yang mau bertanya? Saya nanya. Saya hanya bertanya satu hal. Bentar ya Pak Usman, sebentar. Satu aja. Itu Pak Anang, apakah boleh satu guru mengirimkan lebih dari satu PTK? Karena kan itu 3 tahun terakhir. Terima kasih. Boleh aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Azwar? Boleh aja kan Pak Samsul? Boleh. Nanti terseleksi Boleh. Pak. Tiap tahun boleh. Nanti kan terseleksi sendiri nanti. Ya, boleh aja, silakan. Sempurna ya. Oke, terima kasih. Boleh. Oke, Pak Usman silakan. Oh ya. Mau nanya nih, ini blok grand PTK dalam bentuk PTK atau kita punya proyek sendiri kita kompetisikan gitu? Nah masalahnya kalau blok grand kan gimana? Kita hanya ngajukan dulu bab 1 sampai bab 3 mungkin kan? Makanya untuk pengajuan itu apakah langsung dikompetisikan atau hanya bab 1 sampai bab 3 aja dulu blok grand? Lengkap. Harus lengkap Pak, harus lengkap. Kita kan menilai dari lengkap laporan PTK-nya. Sampai kesimpulan saran. Sampai kesimpulan dan saran. Enggak Pak. Saran ya. Ya. Sudah Pak, sudah bersih. Enggak perlu keempat. Kalau ada pengajuan gitu masalahnya. Ya nanti mungkin di program lain kita lakukan itu Pak. Ini itu dulu. Oke, yang lain bertanya? Kita sudah 1 jam lebih, tidak terasa nih diskusi-diskusi kita. Ada lagi tuh Pak 2 orang yang bertanya, Pak Junaidi lagi sama siapa? Iya, Bu Elis mau nanya nih. Iya. Saya lihat dari sistematika pelaporan rencana, saya tertarik untuk melakukan PTS atau penelitian tindakan sekolah. Ya. Namun yang saya tanyakan adalah bahwa biasanya kan di akhir kita kalau PTK kan harus ada diseminasi kepada guru ya. Nah tentunya kalau PTS kepada kepala sekolah dong Bapak ya. Nah apakah syarat berapakah syarat kita harus hadir Kalau gitu? belum, coba saya Boleh kasih misalnya apakah cukup wakil kurikulum dari beberapa 3 sekolah saja atau beberapa sekolah? Nah karena ini waktunya sangat pendek ya. Nah jadi apakah untuk seminarnya nanti boleh misalnya, karena kalau kami di daerah mungkin untuk mengundang kepala sekolah juga mungkin tidak mudah ya. Artinya apakah bolehnya kami hanya mengundang wakil kepala sekolah saja kalau kepala sekolah tidak mau hadir. Nah, terima kasih. Itu pun berapa orang, Bu Elis? Terima kasih atas jawabannya. Siap. Baik Bapak Ibu, saya izin saya mute dulu. Batasan penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena seminar atau diseminasi ini harus memenuhi jumlah forum. Nah, kalau kita rapat itu kan ada forum, apakah 15 orang, 20 orang, dan pesertanya siapa saja. Nah, itu mungkin mohon bantuan itu dari tim Pak Gede, Bu Elis, atau Pak Itul, siapa saja yang bantu saya jawab. 15 atau 20, dan siapa saja pesertanya. Mohon dibantu. Halo. Ya, silahkan. Siapa yang mau jawab, Pak Samsul? Oke, terima kasih. Antara PTK dengan PTS itu hanya beda Pak. Halo. Antara PTK dan PTS. Halo. Oke. Kok berbenturan? Putus Pak Samsul. Putus kan? Enggak apa-apa Pak. Sinyalnya. Lanjut Pak, lanjut. Oke.
antara PTK dan PTSU pada dasarnya hampir sama, yang membedakan hanya pelakunya. Kalau PTK itu yang melakukannya guru, kemudian ya guru dan siswa, respondennya. Tetapi kalau kepala sekolah, kalau PTS itu dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, mungkin respondennya adalah guru, bukan siswa. Nah, aturan yang tentang disampaikan oleh Bapak yang bertanya tadi, pada prinsipnya ya, pada prinsipnya Pak hampir sama dengan perlakuannya dengan dengan PTK. Jadi ketika itu ada kewajiban untuk dipublikasikan, berarti dia mesti diseminarkan. Nah, mungkin peserta seminar yang Bapak tadi agak khawatir karena ingin menghadirkan katanya ya. Ya kita ini saja Pak, pesertanya itu adalah ya guru kita, kemudian guru-guru dari sekolah lain. Kalau PTK itu kan 15 guru Pak, 15 guru berasal dari 3 sekolah. Nah mungkin kita adopsi seperti itu. Ada adopsi seperti itu. Jadi kita menghadirkan 15 orang guru yang berasal dari 3 sekolah. Ambil administrasi lain itu sama. Berasa begitu Pak, karena di panduan untuk PTS itu secara ini tidak ada beda dengan PTS yang ditulis oleh pengawas, beda lagi itu. Jadi kita skupnya PTK dan PTS. Jadi sama dengan perlakuannya dengan PTK Pak. Nah, berasa tidak sulit menghadirkan 3 guru kan itu 5 guru 15 guru dari 3 sekolah. Nah, menghadirkan itu kan masing-masing 5 kira-kira begitu. Ya. Mungkin dalam suratnya itu Pak mewakili dari kepala sekolah, kan ada surat tugasnya untuk guru, bisa seperti itu mewakili kepala sekolah kan bisa. Bisa. Ya. Sudah jelas rasanya jawabannya, minimal 15 orang dan boleh dari guru. Dari 3 sekolah. Dari 3 sekolah ya minimal ya. Ya, minimal. 3 kriteria. Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, saya sudah unmute lagi. Mungkin Pak Anang. Ya. Maaf saya tidak pakai kamera. Silahkan. Ya, saya Anerli dari SMA Negeri 8 Oku. Izin menambahkan, untuk diseminasi, saya pernah punya pengalaman. Agak ada kesulitan untuk diseminasi ketika jadi guru. Karena untuk mengumpulkan kawan dari luar sekolah, apalagi ketika MGMP itu tidak aktif. Bagaimana untuk diseminasi ini? Kalau menurut saya, yang penting nulis aja dulu gitu. Nah, kalau untuk diseminasi ini, kalau sudah jadi finalis atau pemenangnya lah gitu. Karena jadi berat juga ini karena harus mengumpulkan dulu gitu, harus presentasi depan kawan-kawan rame-rame gitu kan, nanti entah masuk entah enggak gitu kan, gitu sebenarnya jadi permasalahan kawan-kawan guru ketika kalimat diseminasi ini keluar. Itu sih sedikit saran dari saya. Ya makasih Pak Anang. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mute dulu. Prinsipnya sampai batas manapun PTK-nya kita sanggup buat, sebenarnya tidak ada larangan untuk mengirim. Kita misalnya membuat PTK tanpa seminar, ya mungkin nanti kalau ada poin seminar kita nggak dapat nilai tentang seminar. Tapi kan semangat kita adalah semangat untuk semangat untuk berusaha dulu sampai batas kemampuan kita saat ini. Dan niat baik kita untuk berkontribusi, untuk saling berbagi, itu kan mudah-mudahan minimal mendapatkan satu nilai ibadah untuk kita menjadi amal jariah ketika nanti itu menjadi milik kami dan dipelajari orang lain. Nah, terkait dengan kesulitan Ibu sebagai guru untuk diseminasi atau seminar, saya sampai berpikir, boleh enggak kalau lewat Zoom? Lewat Zoom kan mudah tuh, di sela-sela jam istirahat 1 jam mungkin, atau selepas sekolah atau santai, terkumpullah 15 dari 3 sekolah, kemudian di record videonya, di-upload di YouTube, itu sebagai bukti seperti yang sering kami lakukan. Apakah itu boleh? Nah, itu coba saya minta pendapat Pak Gede, Bu Elis, atau Pak
Samsul kira-kira seperti apa? Mas Anang, memang kalau kita lihat dari tujuan kita justru mendorong memotivasi teman-teman guru mau menulis, di masa pandemi justru bagaimana pemanfaatan teknologi menjadi mempermudah. Saya kira tidak masalah Mas Anang kalau nanti seminarnya menggunakan Zoom. Justru akan lebih terpenuhi dengan melibatkan MGMP 15 orang dari 3 sekolah. Nah itu saya kira juga nggak masalah Mas Anang. Yang terpenting nanti ada berita acaranya, dibuatkan berita acara bahwa telah dilaksanakan, ada daftar hadirnya, diketahui oleh kepala sekolah. Saya kira itu Mas Anang. Siap. Nanti kalaupun boleh. Pendapat Pak dengan Pak Gede, karena saya lihat di resen ini juga ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan, apakah boleh diseminasi online? Saya baca di sini Pak ya, dari chat mereka itu, apakah boleh pakai Zoom? Saya kira bagus juga seperti itu. Yang penting memenuhi syarat Pak, pakai Zoom dengan minimal 15 peserta. Justru saya bisa ikut hadir tuh kalau Zoom, tinggal WA. Tolong hadir bentar ya. Insya Allah saya sempatkan lah, walaupun rapat atau lagi di mana. Minimal saya pendengar setia gitu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, saya coba bolehkan, sudah saya unmute semuanya. Silahkan dipencet gambar mikrofonnya dan bertanya. Pak Anang bisa tambah sedikit Pak Anang? Iya. Bu, ya. Ya, masalah seminar tadi Pak, masalah seminar kita pastikan kalau mengirim untuk kenaikan pangkat kan wajib memang PTK itu harus diseminarkan. Dasarnya apa? RB nomor 16, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Itu wajib Pak. Jadi masalah teknis seminarnya bisa saja karena masa pandemi mungkin bisa secara Zoom. Bisa mengundang Pak Anang sebagai pejabat yang berwenang atau narasumber lainnya boleh. Yang memenuhi kriteria tadi dari 3 sekolah dan seminarnya dihadiri oleh 15 orang. Saya kira tidak ada masalah Pak. Yang penting memang harus diseminarkan, wajib diseminarkan Pak. Ya. Saya tunggu ya, walaupun cuma 15 orang, jangan sungkan untuk undang saya via WA. Iya Pak. Kan sederhana, kirim link Zoom-nya saja. Dan pakai Zoom gratisan 40 menit rasanya cukup. Iya benar. Kalau mau pakai Google Meet bisa unlimited itu, atau pakai rapat daring Telegram juga bisa. Banyak cara ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kita closing statement dari Pak. Ini Pak Anang. Oh ada lagi. Kalau PTS siapa yang ngesahkan Pak Anang? Oh siapa ya? Apa saya mungkin ngesahkannya? Ya boleh. Iya. Apakah Kabir SMA atau apa? Bisa bantu, Pak? Ya. Silakan Pak Samsul. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Gede, Pak Bu Elis, dan kawan-kawan semuanya. Jadi kita runut saja seperti PTK Pak. Kalau PTK itu yang legalitas dan pengesahan itu kepala sekolah. Nah terkait dengan PTS, karena PTS itu ditulis oleh kepala sekolah, maka sangat disarankan jangan sampai terjadi jeruk makan jeruk, artinya kepala sekolah itu sendiri yang mengesahkannya. Ya paling tidak seminimal mungkin Pak oleh koordinator pengawasnya, pengawas pembinanya atau pengawas pembinanya. Kalau pengawas bisa, Pak. Iya pengawas Pak. Pengawas pembinanya atau koordinator di daerah itu Pak. Bisa jadi. Atau kalau memang mau lebih tinggi lagi, ya minta dari unsur dinas. Apa Pak? Halo. Lebih paham pengawas daripada wong dinas, lebih baik pengawas lah ya. Oh, boleh ya benar pengawas. Kalau begitu pengawas Pak, pengawas bina Pak. Siap. Ya, tapi kalau dia perlu stempel Pak, perlu stempel karena kalau pengawas bina tidak punya stempel Pak. Nah yang punya itu koordinator, koordinator pengawas. Oh. Jadi begitu. Kalau dia perlu misalnya ada stempel yang harus dicap kira-kira seperti itu, maka koordinator yang punya. Terima kasih. Ya udah, kalaupun nanti kepepet pengawas atau koordinator pengawasnya sibuk lagi keluar kota DL terus-terusan atau ada hal-hal khusus, silahkan di dinas juga nanti saya atasnamakan kepala dinas minimal kabit. Atas nama kepala dinas adalah nanti kita capkan. Tapi usahakan ke pengawas dulu. Oke, silahkan. Ya, yang lain mungkin saya masih open mic ini. Ini open mic, silahkan ada yang mau disampaikan Bu Freddy. Assalamualaikum, izin Pak Anang.
Oh, iya. Selamat Bu ya atas prestasi inovasinya. Inovasi Bekasam dari biji balam Pak Gede. Itu juara nasional ya? Iya, juara nasional Pak, alhamdulillah. Selamat Bu Preni ya. Ya, makasih Pak. Karya siswa SMA 3 Prabu Muli. Oke. Izin Pak Anang, Pak Gede, Pak tadi Bapak pengawas. Ada yang mau saya tanyakan, misalnya PTS kita itu sudah pernah kemarin kan kebetulan saya ikut di pelatihan karya tulis di Malang Pak ya, mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Jadi karena di sana diminta untuk mengirimkan karya tulis, jadi itu rencana akan diterbitkan oleh Pem4TK. Nah, apakah karya tulis itu boleh diikutsertakan lomba? Karena memang belum pernah diikutsertakan lomba dan belum pernah saya masukkan di penilaian PKB, tetapi rencananya akan diterbitkan, Pak. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, justru kalau teman-teman mengatakan masa pandemi ini tidak akan sulit melakukan PTK atau PTS, itu menurut saya itu kurang tepat. Karena semasa pandemi ini justru inovasi Bapak Ibu guru luar biasa Pak Gede. Dari yang tidak bisa IT, dari yang tidak bisa mengajar dengan menggunakan Google Meet, semuanya bisa semua. Hal-hal yang simple, kecil itu bisa dibuat menjadi PTK maupun PTS. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Bu Freni. Silahkan ada yang mau bantu jawab. Kalau menurut saya sih bisa karena belum dilombakan ya. Diterbitkan kan bukan berarti dilombakan. Nah, mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu tim trainer ini, Pak Azwar atau Samsul, Pak Gede, Bu Yudi, Bu Elis. Oke. Yap, lanjut Pak Samsul. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Asani tadi ya. Bukan, Ibu dari Ibu dari SMA 3 Prabu Muli, bahwa PTS atau PTK itu baru belum pernah dilombakan ataupun dijadikan PKB di dalam untuk urusan naik pangkat. Hanya saja PTK atau PTS itu sekarang ini sedang proses untuk dimuat di dalam suatu jurnal. Kalau menurut saya Ibu itu sudah menang satu langkah. Kalau untuk pundi angka kredit, sudah ada poin di jurnal itu bisa yang dimuat itu. Jadi kalau untuk diikuti di lomba, ya sah-sah saja, boleh. Kalau memang faktanya seperti itu, ya. Iya. Karena PTK itu dijurnalkan untuk guru. Dijurnalkan. Iya ya, sudah tahapan ekspor. Iya. Terima kasih Bu. Kalau begitu masih bisa digunakan maksud saya. Bisa. Karena kemarin yang dikirim itu dalam bentuk jurnal artikel, bukan PTK lengkap. Oh, jurnal artikel. Bisa PTK-nya. Berarti PTK-nya masih bisa diikut. Bisa. Terima kasih. Nanti jurnalnya masuk jurnal tempat saya Pak Samsul. Oh ya. Oh Pak Iswan, siap Pak Iswan, nanti dimasukin. Iya Pak Iswan publikasi terus ya. Ceritakan dong Pak yang di SMA N Sumsel Pak. Saya selalu tidak mengikuti secara lengkap cerita Pak Iswan tentang penelitian badan guru di sana. Pengawas SMK juga ada jurnal Pak. Oh ada juga ya. Sip. Iya. Ya dipublikasikan di mana Bu Elis ya? Ya dimasukkan di Pak untuk kenaikan pangkat. Jadi kita dikumpulkan dulu, nanti kita buat jurnal. Sudah ada ESSN-nya, sudah ada Pak dari pengawas SMK. Ada yang ngelola. Ada dari Kementerian Pendidikan ada link untuk jurnal-jurnal pengawas SMK kita. Belum sampai ke situ. Kita membuat suatu suatu wadah untuk penampungan jurnal-jurnal dari kawan-kawan Pak. Kita terbitkan nanti. Terbitkannya di? Dalam bentuk jurnal nanti. Maksudnya dipublikasikan secara online-nya di alamat mana? Oh, sebentar Pak. Oh, ada ya? Ada. Ada contohnya, sudah terbit nomor 1 Pak. Bahan artinya kan guru-guru bisa bercermin ke situ, kan? Bisa mengirimkan hasilnya ke kita bisa Pak. Ya, siap. Silakan Pak Iswan ceritakan masalah yang bukan masalah sih, justru malah kebiasaan baik di SMA Sumsel penelitian ini. Di sini ada Bu Devi, mungkin Bu Devi bisa ceritakan lebih jelas Bu Devi. Lebih teknis ya.
Ada Bu Ya, Devi. Bu Devi di sini. Bu Devi ada? Tidak ada Pak rasanya. Saya ketik Jadi nama gini, pakai voltus. jurnal Iswan itu aja, Pak Iswan. jurnal itu kita lakukan sebagai motivasi kepada semua guru untuk membuat penelitian. Di sekolah kita wajibkan dalam tanda kutip setiap guru mengadakan penelitian tindakan kelas. Ada rewardnya Pak? Ada Bapak kasih insentif atau kasih berupa bantuan biaya Pak? Biasanya bayar nak masuk ke jurnal Pak. Bayar masuk jurnal itu Pak. Bayar Pak 300. Untuk guru-guru yang masuk 350. Berapa? 350. Nah, 3,5. Dulu 300. Jadi untuk guru-guru kami nggak bayar itu. Oh, udah bayar ya. Apa numpang Pak Iswan? Kata Pak Iswan bisa ya? Bisa. Kami ngirim ya ke Pak Iswan ya? Ada biaya cetak. Nanti Pak Anang kami kirimkan satu contoh jurnal kami yang sudah cetak dan sudah ber-ISSN. ISBN ya, begitu. Tingkat apa jadi ya Pak? Tingkat provinsi apa tingkat apa Pak? Provinsi Bu, karena kita kan pelindungnya kepala dinas. Oh gitu. Ya. Kemudian juga memang itu reviewer kita itu dari Malang, kemudian dari UIN dan dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Iya, harus ada dari perguruan tinggi ya. Iya, jadi kemudian juga kita ada kerjasama juga dengan mereka dengan UIN itu kita ada kerjasama dalam bentuk pemanfaatan teknologi untuk melengkapi jurnal juga dan penelitian di Fakultas Teknologi dan Sains dan Teknologi. Jadi guru kami ada penelitiannya Pak, termasuk kepala sekolah juga harus membuat penelitian. Oh iya. Supaya jadi motivasi kawan-kawan yang lain. Saya senang Bu Freni membuat penelitian itu supaya kawan-kawan lain juga di tengah-tengah kesibukan kita, sebenarnya kita juga bisa membuat penelitian. Sederhana tetapi sebenarnya bisa berkolaborasi lah. Ya. Biasanya ada insentifnya untuk gurunya ya Pak ya. Ada Pak? Pak Iswan. Kalau untuk Kak Iwan, it will not be the problem if it is in English. Oh yeah, of course. We make it in English. Ya. Jadi kami belajar dari Pak Samsul sebenarnya Pak. Pak Samsul ini pakarnya karya tulis di Sekayu di Musi Banyuasin. Beliau yang membuat semua guru-guru pangkat itu penelitian, kemudian seminar itu Pak Samsul narasumbernya dan tim penilai. Jadi belajar dari situlah kita. Ya, tabungan pahalanya. Amin. Itulah ceritanya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Di sini juga izin sekalian Pak Iswan tadi menanggapi. Ada pertanyaan di benak saya. Nanti kategorinya itu kan ada PTK dan PTS. 20 nominasi itu apakah 20 dari PTK atau 20 PTK dan PTS? Campur aja. Campur. Kondisi campur aja. Campur sari. Artinya Pak Iswan kecil harapan kita Pak Iswan. Itu ini panitia jadi tidak boleh melok. Bersaing dengan guru ya Bu, bersaing dengan guru. Ayo bersaing dengan guru. Kecil kemungkinan Bu namanya. Siapa takut Bu? Siapa takut? Pak Iswan, kalau nggak salah waktu rapat itu kemarin dikelompokkan tersendiri, PTK sendiri, PTS sendiri. Itulah gitu ya. maksud saya. Jadi campur kan? Kan beda memang. Harusnya PTK sendiri, PTS sendiri. Kalaupun mau diambil 20, bisa jadi 10-nya PTK, 10-nya PTS gitu. Jadi tidak sama. Karena klasifikasinya kan juga berbeda ya. Atau 20 PTK, 20 PTS, Pak. Kemarin Pak Anang menyebut. Lebih besar peluangnya. Mintanya capek. Pak Anang menyebut kemarin sistem proporsional saja. 10 guru 15 kepala sekolah kemarin. Iya, awalnya begitu Pak. 15 kepala sekolah, 20 untuk guru, karena kan jumlah guru pasti lebih banyak gitu. Nah, sekarang nanti proporsi aja lah begitu. Jadi kalau saya mengusulkan tidak digabungkan antara PTK PTS karena memang subjeknya berbeda yang diteliti. Ya, oke. Ya, berarti jumlah yang akan ditentukan nominator berdasarkan proporsi. Iya, kelompok per kelompok tetap Pak Anang ya. Proporsi dari dokumen yang masuk. Nanti kalau banyaklah gurunya, mungkin porsi guru lebih banyak sedikit. Kita ngalamin Bu Penny. Soalnya Pak Iswan, kalau Pak Iswan panitia penilainya, jadi saya
datang duluan soan ke sana ya Bapak Ibu. Malah rencananya Pak Iswan mau ikut. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya lihat ada Pak Ramot, Pak Zaidan, dan yang lain. Ini sambilan lagi ada kegiatan diklat guru vokasi di Medan ya. Alhamdulillah menyempatkan diri. Terima kasih. Saya juga di sini di LPSP lagi ada acara untuk bimbingan supervisi bersama Bapak pengawas 7 atau 9 kabupaten. Jadi kita multifungsi lah, seperti segala multi nih tempatkan ya. Baik, jika ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Ramot atau Pak Zaidan mewakili SMK nih Pak. Ini saya kasih SMK, cuman yang bicara SMA terus dari tadi Pak. Tolong dong Pak Zaidan atau Pak Ramot mewakili dari SMK terkait dengan rencana lomba karya tulis ilmiah dan pelatihan terhadap trainer yang terpilih dari 20 nominator karya tulis ilmiah yang kita nilai nanti. Baik, saya coba ke Pak Zaidan atau Pak Ramot. Pak Zaidan, silakan, saya sudah boleh di-unmute sudah semuanya, tidak ada yang dikunci. Gimana Pak Zaidan, Pak Ramot? Masih bicara tuh Pak Ramot ya. Silakan Pak Ramot, lanjutkanlah. Lagi sibuk Cak Nyo. Pak Zaidan tuh di Medan, Pak. Iya, sama Pak Ramot ini di Medan juga. Pak Ramot ada yang mau disampaikan mewakili SMK? Sama di Medan. Pak Manu, cuaca di sana aman Pak, penerbangan? Pak Zaidan di Ambonnya jangan lupa. Mute dulu Pak, dipencet dulu gambar mikrofonnya. TKR tolong bekerja sama dengan izin Pak Anang, saya lagi ikut diklat ini, jadi saya mungkin hanya peserta yang pasif dulu. Kita sudah bekerjasama dengan Daihatsu. Jangan lupa juga sudah kita latih. Pak Ramot. Lalu ya lisensi dari Daihatsu diberi hak. Baik, Bapak Ibu yang lain kalau tidak ada pertanyaan, mohon Pak Azwar kita closing statement saja karena sudah 1,5 jam tidak terasa. Biasanya kalau lebih lama lagi kita Zoom nanti malah ngelantur kemana-mana Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah terjawab. Kalaupun ada yang belum terjawab, kita ada media chatting, grup dan lain sebagainya. Saling bertanya. Kan Pak Azwar kita closing statement, di closing statement oleh Pak Azwar dan kita tutup aja langsung. Baik Bapak Ibu, Kepala Sekolah, SMA, SMK, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, berdasarkan fenomena dan diskusi hasil diskusi kita pada beberapa jam yang lalu, maka kita melihat begitu banyak, begitu besar motivasi kepala sekolah maupun para guru terhadap pengembangan PKB bagi mereka. Dan ini hal penting, ini sangat penting sekali bagi mereka, terutama dalam rangka pengembangan profesionalitas guru dan kepala sekolah dalam rangka mengembangkan profesinya yang berdampak terhadap kualitas pembelajaran di kelas maupun pengelolaan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, berdasarkan edaran yang sudah disampaikan oleh Kabid PTK, Kasih PTK, diharapkan dengan hormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru mencerna dan membaca edaran tersebut seraya menindaklanjuti dalam bentuk konkret, yakni dengan mengajukan PTK terbaik yang menurut pendapat Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh PTK. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.